Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MA Story Channel. Channel yang menceritakan kisah, sejarah, misteri, dan berbagai macam cerita menarik lainnya dengan gambar. Cerita bermula pada tahun 2000, sebut saja Agus, hendak pulang ke Semarang dari Jawa Barat. Kebetulan ada satu temannya bernama Rifkan, yang ingin ikut pulang bersamanya naik mobil. Di tahun 2000, jalan tol belum ada, sehingga satu-satunya jalan yang bisa dilewati adalah jalur Alas Roban ini. Jalur Alas Roban pada saat itu masih berkelok-kelok dan curam. Agus dan Rifkan sampai di Brebes pada jam 11 malam. Mereka kemalaman karena sempat berhenti lama untuk istirahat, makan dan sholat di Indramayu. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di Alas Roban. Semakin malam keadaan jalan juga semakin gelap, karena minimnya pencahayaan. Di kiri dan kanan juga ada pohon-pohon besar. Sesekali saya menemui bus antar provinsi yang melintas pada malam hari, kata Agus. Namun tiba-tiba, terdengar suara seperti benda terjatuh di atas mobil. Karena kaget dan bingung, Agus langsung menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Mereka berdua pun mengecek keadaan mobilnya dan Agus menemukan ada bekas lecet di atap mobilnya. Karena takut terjadi apa-apa, Agus pun mengecek keadaan sekitar. Setelah mencari, mereka berdua tak menemukan apapun lalu kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Belum lama berjalan, lagi-lagi Agus dikagetkan dengan suara benturan. Kali ini suara berasal dari depan mobil seperti menabrak sesuatu. Aduh, nabrak apaan lagi tuh? Udah, kamu di dalam aja biar aku yang turun Gus, kata Rifkan. Setelah dicek oleh Rifkan, ternyata ban depan mobil bocor dan butuh ditambal. Agus kebingungan karena saat itu sudah jam 1:30 malam, dan tak mungkin ada tambal ban yang buka. Agus juga sudah tidak punya ban serep lagi. Agus dan Rifkan pun berjalan di jalan Alas Roban yang gelap dan sepi. Baru beberapa menit, akhirnya mereka melihat ada cahaya remang-remang di ujung jalan. Ternyata ada tukang tambal ban. Kami pun berjalan memastikan apakah itu tukang tambal ban atau bukan. Dan ternyata benar itu tukang tambal ban. Saya pun membawa mobil perlahan ke tempat tukang tambal ban tersebut, kata Agus. Cukup lama Agus dan Rifkan memanggil-manggil tukang tambal ban. Namun tak segera muncul juga. Setelah cukup lama menunggu, Agus dan Rifkan dikagetkan dengan kedatangan laki-laki tua yang muncul secara tiba-tiba. Agus pun menjelaskan tentang keadaan mereka, dan dijawab oleh pria tersebut bahwa ia bisa memperbaiki ban mobil mereka. Awalnya, Agus dan Rifkan tak curiga dengan tambal ban itu. Namun beberapa saat kemudian, mereka berdua mencium bau menyan yang cukup menyengat. Di ujung jalan, Rifkan melihat ada warung yang masih buka. Ia pun mengajak Agus untuk ngopi di situ. Saat kami berada di warung, kami berpapasan dengan truk. Supir truk itu melihat aneh ke arah kami. Entahlah, tambah Agus. Warung itu sederhana dengan nuansa khas pedesaan yang bangunannya terbuat dari anyaman bambu. Saat sampai di sana, Agus melihat ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di samping warung. Agus heran mengapa bisa ada banyak anak kecil padahal waktu sudah hampir pagi. Begitu masuk, mereka disambut oleh seorang wanita yang belum terlalu tua mengenakan daster putih dan tersenyum ketika melihat mereka.
Mereka berdua pesan kopi dan meminumnya sambil ngobrol untuk mencairkan suasana. Agus pun membicarakan tentang anak-anak yang bermain di samping warung. Rifkan yang mendengarnya pun penasaran dan langsung mengecek ke samping warung. Namun ia heran karena ia tak melihat anak-anak itu sama sekali. Suasana mulai tegang ketika mereka berdua mencari si ibu penjaga warung yang tiba-tiba menghilang. Sudah berkali-kali memanggil namun tak ada jawaban. Bukannya suara ibu penjaga warung, namun mereka dikagetkan dengan suara ketawa khas kuntilanak. Kami pun merinding dan segera keluar memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Dan ternyata ada sesosok wanita menyeramkan sedang berdiri di samping pohon besar dekat warung. Matanya putih dan wajahnya pucat serta rambutnya sangat panjang, kata Agus. Agus dan Rifkan pun berlari ketakutan menjauhi tempat itu, dan bergegas kembali ke tempat tambal ban. Sesampainya di tempat tambal ban, ternyata tempat tambal ban itu juga menghilang entah kemana. Dan lokasi tambal ban itu adalah sebuah jurang. Untung saja mobil mereka masih berada di pinggirnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penggambaran, itu semata karena keterbatasan admin. Jika ada yang mau menambahkan atau berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.